Yuha. Rasulullah SAW tidak menyampaikan sesuatu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian turunlah ayat 186 di dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Aku akan memperkenankan doa, mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku, atau permintaan orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu, maka penuhilah perintahku, wal yu'minu, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya mereka mendapatkan bimbingan. Sidang jemaat rahimahumullah, dari dialog tadi antara Arab Badui dengan Rasulullah SAW yang kemudian itu menjadi sababun nuzul ayat 186 surah Al-Baqarah, maka kemudian ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya terjawab pertanyaan dari Arab Badui tadi, Allah itu dekat. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian di dalam ayat ini juga ada terkandung perintah untuk memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya doa-doa yang kita ucapkan, doa-doa yang kita kemudian lantunkan, doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan sebuah pengakuan bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah, minta pertolongan kepada Allah, dan bahwasanya kita ini adalah makhluk yang kemudian sangat kurang tentang ilmu pengetahuan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. 1 tahun kemudian apa yang akan terjadi pada kita, kita tidak tahu. Besok yang akan terjadi pada kita, kita pun tidak tahu. Bahkan mungkin 1 detik dari sekarang kita pun tidak tahu nasib kita seperti apa. Maka karena ketidaktahuan itulah kita kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian di dalam ayat yang lain dijelaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan memperkenankan. Dan orang-orang yang tidak mau berdoa dikategorikan sebagai orang yang sombong. Ayat itu dilanjutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang kemudian takabur, orang-orang yang sombong, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang itu mereka akan dikirim, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka kemudian sidang jemaat rahimahumullah, di dalam doa-doa kita itu ternyata ada rahasia kekuatan doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama adalah harapan untuk mendapatkan takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam doa-doa kita senantiasa kita ucapkan, kita minta kepada Allah semua yang terbaik bagi kita. Maka kemudian doa yang paling sering kita ucapkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atina fid dunya hasanah. Kita memohon yang terbaik untuk kehidupan dunia kita. Karena yakin tadi kekurangan ilmu kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Maka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita minta doa, kita minta takdir yang terbaik untuk kita hidup di dunia. Bahkan ketika sakit pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita sakit, kita meminta kepada Allah kesembuhan, artinya kita meminta takdir yang lebih baik dari itu. Maka kemudian atina fid dunya hasanah. Setelah itu kita minta kepada Allah, atina fil akhirati hasanah. Minta kepada Allah nasib kita, takdir kita di akhirat juga yang terbaik. Karena kita tidak tahu di akhirat kita nasibnya seperti apa, masih ghaib bagi kita. Maka Allah yang Maha tahu. Kemudian kita memohon kepadanya agar kita mendapatkan takdir yang terbaik di akhirat. Kemudian waqina adzabannar, kita dihindarkan dari siksa api neraka.
karena kita tidak tahu apakah nanti di akhirat nasib kita di mana, maka kita mohon dari sekarang, waqina adzabannar. Kita dihindarkan dari siksa api neraka. Betul, orang yang beriman itu semuanya akan masuk surga. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga, tapi tidak dijamin orang itu kemudian tidak mampir dulu ke neraka. Maka kemudian kita mengucapkan waqina adzabannar. Kita mohon kepada Allah supaya dihindarkan dari siksa api neraka. Itu yang pertama. Kemudian